Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Zahra, NIM 1901100036 dari kelompok Mekanika Tanah kelas A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fahira, NIM 19011125. Saya dari kelompok 1, kelas Mekanika Tanah A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdayanti, NIM 1901100161 dari kelompok 1, kelas Mekanika Tanah A3. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Putri, NIM 1901101170. Kami dari kelas Mekanika Tanah A3 dari kelompok 1. Dalam video kali ini, kami akan membahas hasil percobaan kami mengenai klasifikasi tanah. Berikut video penjelasannya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bahan yang kita butuhkan dalam percobaan ini ialah yang pertama tanah, yang kedua kerikil, yang ketiga pasir kasar, yang keempat pasir, yang kelima gula pasir, keenam biji jagung, ketujuh biji kacang, dan kedelapan pisau. Dan percobaan yang kita lakukan adalah yang pertama, memahami perbedaan antara bahan-bahan tersebut. Yang kedua, percobaan kekuatan kering. Yang ketiga, percobaan remas. Yang keempat, percobaan gesek. Kelima, tes ketajaman. Yang keenam, tes plastisitas. Baiklah, tanah itu terbagi dua, tanah kasar dan tanah halus. Tanah kasar contohnya kerikil, pasir. Tanah halus contohnya tanah lempung, tanah gambut. Akan tetapi pada percobaan kali ini kami menggunakan tanah liat. Baiklah, kami akan menjelaskan percobaan-percobaan berikut. Yang pertama ialah memahami perbedaan antara bahan-bahan tersebut. Yang pertama, perbedaan antara pasir dan gula pasir. Pasir ialah material yang terdiri dari partikel-partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Sedangkan gula pasir yaitu bahan yang digunakan sebagai pemanis pada makanan, minuman, atau sebagai pengawet. Gula pasir memiliki ciri butiran yang halus, kasar, dan berbentuk seperti kristal. Yang kedua, perbedaan pasir kasar dengan biji kacang. Pasir kasar ialah hasil ayakan dari kerikil, yaitu butiran batu lebih besar daripada pasir dan lebih kecil daripada kerikil kasar. Endapan batuan yang komponennya bulat bercampur dengan pasir. Sedangkan kacang hijau adalah sejenis palawijaya yang dikenal luas di daerah tropika yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan protein nabati tinggi. Ialah perbedaan kerikil dengan biji jagung. Kerikil adalah bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang selalu digunakan ialah antara 2 mm dan 75 mm. Kerikil ini sering digunakan dalam pembangunan badan jalan dan sebagai batu campuran untuk memproduksi bata. Sedangkan biji jagung ialah biji-bijian, dan bijinya bisa digunakan dalam masakan sebagai sayuran dan sumber pati. Bentuknya bulat, licin, mengkilap, dan keras di bagian atas dari biji. Percobaan kedua ialah percobaan kekuatan kering. Yang pertama, kita coba pada pasir. Pasir ia mempunyai kekuatan keringnya kecil karena pasir mudah ditekan dan dihancurkan dengan sedikit tekanan jari. Yang kedua, tanah. Tanah itu mempunyai kekuatan kering sedang karena tanah tidak akan pecah atau lepas sebelum mendapat tekanan jari secukupnya. Yang ketiga, percobaan pada kerikil, yaitu kekuatan kering yang besar karena kerikil sulit dihancurkan dengan tekanan jari yang kuat. Percobaan ketiga ialah percobaan remas. Cara pengujiannya ialah dengan menggulung tanah di atas plastik sampai diperoleh berdiameter kurang lebih 3 mm. Kemudian tanah diremas-remas dan digulung lagi seperti semula. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa tanah liat akan memberikan rasa licin dan lengket pada telapak tangan ketika digesekkan, dan pasir akan terasa kasar dan menggores pada telapak tangan. Begitu juga dengan kerikil. Hasil percobaannya seperti pasir, akan terasa kasar dan menggores pada telapak tangan. Keempat ialah percobaan gesek.
Percobaan GC ini bertujuan untuk memperkirakan kandungan pasir dan lempung atau tanah. Cara pengujiannya ialah tanah digilas atau digesek-gesekkan pada telapak tangan. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa tanah liat akan memberikan rasa licin dan lengket pada telapak tangan ketika digesekkan, dan pasir akan terasa kasar dan menggores pada telapak tangan. Begitu juga dengan kerikil. Hasil percobaannya seperti pasir, akan terasa kasar dan menggores pada telapak tangan. Percobaan kelima ialah tes ketajaman. Cara melakukan percobaannya ialah tanah dan pasir telah dicetak, kemudian dipotong dengan pisau pemotong. Percobaannya, yang pertama pasir. Bila permukaannya dipotong, kasar, tidak merata. Yang kedua tanah liat. Bila permukaan yang dipotong adalah halus dan agak lengket di permukaan pisau tersebut. Yang ketiga kerikil. Kerikil ini tidak dapat dipotong dengan pisau karena dia memiliki permukaan yang kasar dan keras. Percobaan yang terakhir ialah tes plastisitas. Cara pengujiannya, masukkan tanah, pasir, kerikil ke dalam ember atau wadah yang telah tersedia yang berisi air secukupnya, kemudian diaduk sampai merata. Hasil dari pengujiannya, yang pertama, tanah. Tanah, partikel butiran tanah seperti larut dengan air, akan tetapi lama-kelamaan akan mengendap. Yang kedua, pasir. Pasir, partikel-partikel tanah memisah dan mengendap di dasar bawah. Yang ketiga, kerikil. Kerikil sama dengan percobaan pada pasir. Partikel-partikelnya akan memisah dan mengendap di dasar wadah.